Dan inilah suasana nonton bareng di rumah Witan Sulaiman. Luapan kegembiraan sangat terasa Kamis dini hari tadi saat Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Tangis haru keluarga Witan ini tidak terbendung saat drama adu penalti yang akhirnya memastikan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Ayah Witan memuji permainan timnas termasuk sang anak yang berkali-kali mendapat serangan tim Korea Selatan. Semua penonton bangga semua melihat Indonesia maju ke babak selanjutnya. Kita lihat Witan beberapa kali mendapat tackle yang sangat keras itu. Menurut sebagai ayahnya seperti apa? Ya begitulah, pemain bola harus berani di tackle dan harus berani apapun. Itulah pemain bola. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 menjadi kebanggaan luar biasa bagi keluarga punggawa timnas Indonesia Pratama Arhan. Tak henti-hentinya keluarga memanjatkan syukur atas kemenangan Indonesia. Ibunda Arhan sejak awal sudah memprediksi timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Meski sempat membuat senam jantung, namun Ibu Arhan akhirnya lega. Terlebih putranya menjadi salah satu penentu kemenangan timnas Indonesia di adu penalti terakhir. Tadi malam pun feeling ibu menang, walaupun sangat-sangat susah dan sangat-sangat senam jantung ya mas. Namanya orang tua, terus lihat anaknya berjuang sampai beberapa menit lamanya, terus akhirnya alhamdulillah sampai drama penalti juga dan akhirnya menang lolos semifinal. Lalu bagaimana perjalanan Hernando dan juga Witan bersama dengan tim untuk menembus semifinal Piala Asia U23? Kita berbincang dengan Ibunda kiper Hernando Ari, Erna Yuli Lestari dan juga ada ayah Witan Sulaiman Humaidi. Tapi terlebih dahulu saya ke Ibu Hernando dulu. Selamat petang Ibu Hernando, kemudian juga ada ayah dari Witan. Selamat petang Bapak dan juga Ibu. Selamat sore ya. Selamat sore menjelang malam Mbak Aditya. Iya, saya ucapkan selamat dulu. Tidak ada kalimat yang lebih bahagia kemudian haru, bangga sekali tentunya pasti menjadi orang tua dari Witan dan juga Hernando ya. Saya ke Ibu dulu. Ke Ibu, Bu, Hernando dan juga Ibu apakah sudah saling berkomunikasi, sudah telepon-teleponan setelah kemudian pertandingan setelah selesai semalam? Bagaimana reaksinya dari Hernando? Iya, habis pertandingan langsung telepon mamahnya Mbak. Iya, telepon mamahnya, Mah, gimana Mah? Bagus Nang, sudah bagus kamu, saya bilang gitu. Mama gimana? Nggak bisa tidur ya Mah? Pasti Mama cemas nih, bilang gitu. Apa yang pertama kali Ibu ucapkan ke Hernando pada saat melihat bagaimana suasana pertandingan yang kemudian ada drama adu penalti dan akhirnya dimenangkan oleh timnas U23? Apa yang Ibu sampaikan ke Hernando saat itu? Wah, saya sampai cepot jantung Mbak. Cepot jantung, saya nangis ya melihat putra saya bertarung seperti itu. Setiap kali kemenangan kok pakainya itu penalti ya Mbak ya. Oke, kalau ke Pak Humaidi bagaimana? Witan apakah sudah ada komunikasi dengan Bapak setelah pertandingan dan apa yang pertama kali diucapkan Bapak kepada Witan kalau boleh tahu? Ya, dia cuma mengucapkan istilahnya dia bilang kita sekarang ini syukurlah menang. Jadi itu yang diucapkan pertama kalinya.
Tadi saya sempat melihat ya, Pak Humaydi ini bahkan pada saat pertandingan sempat nangis begitu ya, harus sekali. Apa yang kemudian keluarga dan juga Bapak rasakan pada saat itu? Karena waktu itu pertandingan diakhiri dengan adu penalti sangat-sangat menegangkan sekali. Jadi kami dan semua teman-teman penonton di Kota Palu, khususnya di rumahnya Witan Sulaiman, sangat bersedih sekali, bersedih demi kemenangan. Tapi berakhir dengan kemenangan dan kebahagiaan begitu ya. Siapa yang tidak bangga menjadi orang tua dari Witan dan juga Hernando begitu ya, bisa kemudian menuliskan sejarah tersendiri bagi Indonesia di kancah internasional. Ibu, kalau boleh tahu sebelum pertandingan ada tidak nasihat ataupun doa-doa kepada Hernando? Ya, selalu Mbak. Kalau mamanya bilang, Mas, kalau masuk di lapangan selalu doa ya, jangan lupa. Saya bilang gitu. Apa pesan Ibu selain doa, ada nggak pesan-pesan khusus kepada Hernando? Jangan dijawab dulu, Bu Erna, tetaplah bersama kami di Kompas Petang usai jeda. Melanjutkan perbincangan saya ke Ibu Erna. Bu Erna, apa sih pesan yang kemudian disampaikan kepada Hernando sebelum pertandingan selain pastinya doa ya yang diberikan? Iya Mbak, saya doa selalu ya Mbak ya. Setiap kalau mau main itu dia bilang, Mas saya minta doanya ya Mas, gitu. Oh iya Nang, saya doain Mama supaya kamu menang ya Nang, kamu fokus. Ya fokus sama kamu optimis. Gitu. Oke, jadi doa tidak pernah putus supaya kemudian Hernando ini fokus dan juga supaya menang. Nah, kalau ke Pak Humaydi sendiri, apa pesan yang kemudian selalu disampaikan kepada Witan sebelum bermain atau bertanding? Ya, pertama-tama doa juga. Saya sampaikan kepada Witan, jangan lupa berdoa sebelum masuk ke lapangan. Dan doa yang khusus dibacakan Witan yaitu doa selawat Nahdlatain. Kita juga pengen tahu nih ya kan pemirsa di rumah begitu. Jadi Hernando sama Witan ini sudah berapa lama bergabung kemudian memang bakat menjadi pemain dan juga kiper dari sepak bola ini. Kalau Bu Erna, Hernando ini sudah masuk ke klub ini sejak kapan? SDK atau bahkan dari TK mungkin Bu Erna? Kalau Nando itu masuk mulai dari kelas 1 ya Mbak ya. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD ya. Pertama masuk klub dulu? Iya, masuk ke klub dulu. Awalnya jadi pemain dulu, pemain sepak bola? Pemain, iya pemain. Dia 1 tahun jadi pemain, terus ternyata itu temannya kiper itu tidak masuk Mbak. Langsung Nando itu ditawarin, Nando kamu mau jadi kiper? Saya coba ya, saya tanya mama dulu, saya bilang gitu. Iya, terus bilang sama saya, ya sudah dicoba dulu aja Nang, bilang gitu. Terus langsung dia berangkat mau jadi kiper. Ya. Oke, jadi sebelumnya jadi pemain dulu, tapi karena kipernya berhalangan, kemudian jadi akhirnya jadi kiper begitu ya, tidak sengaja. Nando ya. Iya. Kalau Pak Humaydi, kalau Witan sendiri memang sudah ada bakat dan sudah masuk klub sepak bola ini sejak kapan? Kalau tadi kan Nando menyebut kalau memang kelas 1 SD memang sudah masuk. Nah kalau Witan sendiri bagaimana? Bakatnya memang sudah ada dari kecil? Iya, kalau Witan bakatnya sudah dari kecil, tapi dia masuk di SSP Galara sekitar kelas 3 SD. Sudah masuk di SSP Galara. Nah kalau untuk hubungan sendiri, sudah pernah cerita belum sih Witan ataupun Nando bagaimana hubungan mereka dengan pelatih Shin Tae-yong? Ini kan Shin Tae-yong bisa dikatakan apa ya, cemerlang juga membawa timnas U23 ke kancah internasional. Ada komunikasi atau sempat cerita-cerita nggak sih Bu Erna? Ya sempat cerita. Mas, Shin Tae-yong tuh saya akui orangnya keras tapi salut, bilang gitu. Salutnya bagaimana? Tegas atau bagaimana? Atau galak atau gimana? Enggak, ya galaknya galak Mbak. Galak karena dia sebagai guru ya Mbak ya. Harus fokus ke muridnya ya. Kalau nggak fokus ke muridnya, nanti muridnya gimana lagi Mbak? Ya, jadi muridnya yang harus
nurut sama Sintayong, saya bilang gitu. Kamu ya harus nurut sama Sintayong. Kalau nggak nurut mau sama Sintayong, mau nurut sama siapa lagi? Mama lo nggak bisa apa-apa gitu. Oke, Nando pernah cerita nggak sih? Pernah nggak sih dapat hukuman dari Sintayong, dari pelatihnya? Dari pelatihnya kelihatannya pernah ya Mbak, suruh mandi air es itu ya Mbak ya. Oh gitu, kenapa gara-garanya emang kok bisa dihukum gitu, Bu Erna? Ya, kurang tahu, saya dihukum sama Sintayong suruh mandi air es gitu. Oke, kalau Pak Humaydi, Witan pernah cerita nggak komunikasi antara Witan dan juga Sintayong ini seperti apa? Apakah juga sempat dapat hukuman? Sosok Sintayong adalah sosok yang tegas begitu, Pak Humaydi? Iya, kalau Witan sih cerita cuma kalau pelatih Sintayong sangat tegas sekali. Jadi kita sangat bagus sekali kalau dilatih Sintayong karena Sintayong sangat tegas. Jadi apa-apa perintahnya kita harus ikuti demi kebaikan kita. Kalau pernah dapat hukuman nggak? Kalau Nando kan pernah dapat hukuman tuh dari Sintayong, dari pelatihnya. Kalau Witan pernah cerita? Kalau kita sih belum pernah cerita masalah itu. Nah ini kan Ibu dan juga Bapak kan kita tahu ya, selangkah lagi anak-anak dari Timnas U23 ini kan kemudian bisa ke Olimpiade begitu ya, 2024. Inikah cita-cita yang diimpikan dulu dari Nando ataupun Witan, Bu Erna? Iya, kalau dari saya dukungannya mudah-mudahan aja timnas tempatnya Hernando diberi kemenangan, kelancaran, jangan lupa sholat, selalu berdoa kalau masuk di lapangan gitu Mbak. Selalu berdoa dan juga tetap harus fokus ya. Iya. Kalau Pak Humaydi, Witan bagaimana nih? Ini kan apa ya, selangkah lagi ya ke Olimpiade gitu kan. Ini juga bisa mencatatkan sejarah Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah memang ini juga menjadi cita-cita terbesar dari Witan yang kemudian diimpi-impikan dari Witan? Ya betul, ini cita-citanya insya Allah nanti babak semifinal bisa memenangkan pertandingan dan insya Allah nanti Indonesia timnas U23 mungkin kalau prediksi saya bisa masuk ke final. Oke, terakhir mungkin Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kalau begitu Nando ataupun Witan lagi menyimak Kompas Petang saat ini, Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kepada anak ibu yang kemudian pasti semuanya bangga, orang tua mana yang tidak bangga, keluarga pasti bangga. Silahkan Bu Erna. Iya, Mas Nando bilang, Mas, kalau Mama diwawancarai jangan lupa ya, bilang sama Mas, kalau diwawancarai jangan sampai lupa timnasnya Mas Hernando yang harus lolos gitu. Oke, terakhir Bu, apa yang harapan terbesar Ibu terhadap Nando? Ya harapannya ke depan supaya lolos masuk ke Olimpiade, supaya jangan lupa sholat dan doa buat teman-temannya dan orang tua. Kangen gak doa sih? Orang tua seperti itu, Mbak. Kangen gak sih Bu sama Nando? Apa pengen peluk nanti ketika udah ketemu? Mbak, rasanya itu ya gimana ya Mbak? Kalau jauh di mata dekat di hati, Mbak. Kangen banget gak Bu sama Nando? Oh, rasanya kangen sekali Mbak. Wong kalau ketemu itu hanya berapa 2 hari atau 3 hari gitu Mbak, langsung ditinggal lagi. Ya. Ibu kalau ketemu Nando begitu ya Bu ya, pasti kan pengen peluk. Maunya kemana Bu ketika ketemu Nando? Ya kalau Nando tuh sebelum pulang masih bilang, Mah, nanti kalau sudah sampai rumah kita pergi ya jalan-jalan ya Mah. Ya, Mama. Oke,
Pak Humaydi, apa yang kemudian pasti kangen juga lah sama anak dari Witan Sulaiman ini. Apa yang ingin dilakukan ketika nanti bisa bertemu dengan Witan, memelukkah atau kemudian sudah menyiapkan masakan yang paling nantikan dari Witan, Pak Humaydi? Ya, kalau sama Witan sih biasa-biasa saja. Kalau datang ke Palu mungkin secara biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang spesial buat dia. Misalnya ada masakan apa yang kemudian paling diminati atau paling ditunggu-tunggu dari Witan biasanya kalau pulang ke Palu nih, Pak Humaydi? dia tuh sukanya itu, Witannya sih suka sekali dia makan terong itu. Makan apa? Makan terong. Oh, oke. Tapi berarti nanti kalau misalkan ketemu sama Witan pasti disiapkan ya masakan itu ya, Pak, buat Witan? Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna Yuli, orang tua dari Hernando Ari telah bergabung bersama kami, bercerita bagaimana pengalamannya. Kemudian juga ada ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Terima kasih juga sudah berbagi ceritanya dan juga berbincang. Selamat sekali lagi buat Bapak dan juga Ibu, dan juga selamat juga untuk Timnas U23. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Ya.